Jadi semua fisik kita yang bekerja, yang berjalan, yang kita bahkan mau ketip-ketip, itu kan ada yang instruksi sebenarnya. Mas Eman sini sebentar. Sebentar aja. Oke, sudah. Nggak jadi. Nggak jadi. Jadi komunikasi seperti itu, otak saya perintah ke mulut saya. Kalau kita ini bisu kan nggak bisa. Kita ini mulutnya lagi dijahit, kita nggak bisa. Tapi karena kita ini punya namanya panca indera, lengkap, otak ini bekerja nyuruh, tadi bola mau dipukul, bola itu mau dipukul, kah mau disimpan, kah mau di apa, yang perintah itu hanya di sini. Di otak ini. Bukan hati yang perintah, tapi otak. Tapi ada yang namanya ruhani. Ruh ini, dia yang menggerakkan adalah hatinya. Bukan hati yang ini, ya, ada barangnya ini ya, kolbun. Jadi hati, kalau orang ngomong hati-hati ya, kan bukan berarti barangnya yang di sini disuruh bawa, enggak. Hati-hati ya, tetap hati ikut terus, tapi hati-hati ya. Hati inilah yang membuat orang itu bahagia atau tidak. Maka sebenarnya ruh sama ini harus kerjasama yang baik. Supaya tidak salah, otak ini kalau perintah dia tidak akan mengenal ini halal, ini haram, ini apa, enggak. Pokoknya asal otak ini perintah, maka dia akan jalan. Nah, selama otak ini ada, tangan ini ada, kaki ada, mata ada, semua, itulah yang disebut sempurna. Nggak ada alasan untuk tidak sukses. Nggak ada alasan untuk tidak bisa bangkit. Kan kita pasti tahu ada orang itu buta, tapi ternyata kaya, sukses, hafal Al-Quran, padahal yang jadi penyanyi tingkat internasional. Siapa itu namanya? Yang dari Maluku? Siapa ya? Anak perempuan yang pinter nyanyi sampai ke Amerika itu, yang buta matanya. Haryani ya? Putri Haryani. Itu orang nggak punya mata loh bisa sukses. Ada orang yang nggak punya kaki juga bisa sukses. Nah, kita ini yang nggak punya kok ya nggak bisa. Kenapa? Pertama yang harus dikuatkan dengan otak adalah kita memastikan bahwa kita ini bergerak terus. Jangan tidur terus. Bergerak, bergerak, bergerak. Kemudian yang namanya hati inilah yang mengarahkan, bergeraklah yang baik. Jangan nyakiti orang. Jangan mendolimi orang. Kalau sudah janji jangan ingkari. Itulah yang kerjaannya di dalam tubuh yang satu ini, yang namanya ruh ini. Dia dikendalikan oleh hati. Maka di dalam kita bekerja, itu ada, separuh gini. Nanti dibelikan lagi ya. Kita sebagai siapapun, kalau Al-Quran itu menyampaikan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Maka yang ibadah itulah yang disebut di sini hamba ya, abdi. Habis benar? Oke, kasih. Abdi. Oke, sekarang saya mau sampaikan bahwa hidup kita semua, hidup ini kan Gusti Allah ini ngatur kita. Ngatur itu namanya apa kalau dalam relay ini? Aturan itu apa? SOP atau rule bahasa Inggris ya. Rule. Jadi kita hidup itu selalu ada yang namanya aturan. Kalau ngomongin dunia, ngomongin agama, kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh sedekah, disuruh apapun itu berbuat baik. Itu aturan. Siapa yang melanggar? Kalau di dalam agama berarti nanti ancamannya adalah dosa dan neraka. Maka supaya orang patuh terhadap rule. Kemudian dunia. Dunia itu ketika sudah ada rule, selalu ada yang namanya rule. Ini rule, ini rule. Rule, kalau kita ini ayo buat role model kan gitu. Rule ini apa? Artinya, ada yang tahu? Faris? Peran. Oke. Maka peran kita, saya, kita semua yang mengaku manusia diberi peran. Perannya oleh Allah sudah ditentukan tadi sebagai hamba. Sekarang ini kita pindah nih. Kalau kita di relax kerja, dapat posisi supervisor. Berarti peran kita supervisor. Kemudian aturan-aturan yang ada dari Allah dalam agama ini, misal harus jujur, harus tanggung jawab, tidak boleh dolim, harus taat, sami'na wa atokna terhadap siapa yang ada di atasannya. Maka dia dengan menjalankan diri sebagai abdi, dia pasti akan menjadi supervisor yang bagus. Kalau jadi kasir, akan jadi kasir yang bagus. Karena dia sadar sebagai abdi, ya Allah, aku ini jadi punya posisi sebagai kasir, sebagai waiters. Tapi aku harus sadar bahwa aku adalah abdimu, ya Allah. Maka dia punya akan rasa takut. Misal kasir, udah yo, jangan keluarkan nota.
tak bayar separuh aja, nggak usah nota. Kan biasa ada tulisan nota tanpa stroke gratis gitu ya. Nah, seperti itu kan memang bisa terjadi di mana-mana. Makanya ketika dia sadar dirinya itu sebagai hamba Allah, dia akan takut melakukan itu. Maka posisi apapun kita, mau di dapur, mau di tukang parkir, mau dimanapun, itu posisi kita adalah posisi kita berperan sebagai apapun kita, tetap kita adalah sebagai hamba, sebagai abdi, yang nanti oleh Allah akan diperhitungkan. Kalau semua seperti ini, termasuk ownernya juga melakukan seperti ini, perannya adalah owner, tapi posisi dirinya dalam sebagai owner, dia mengamalkan, melakukan prinsip dirinya adalah sebagai abdi, sebagai hamba Allah, maka dia tidak akan punya keberanian untuk mendolimi siapapun.